Bab 39. Menyuruhnya berlutut. Pengurus rumah menghela nafas dan berkata, Bibi Zhao, ini adalah perintah jenderal, kita juga tidak bisa tidak menurut. Mohon Tuan Putri keluar sekarang, kalau tidak saya terpaksa menyuruh orang masuk membawa Tuan Putri keluar. Hati Bibi Zhao tidak tenang, kelihatannya hari ini tidak bisa menghindar lagi. Hah, gerakan Tuan Putri misterius. Kenapa tidak lebih dulu memberitahu dia? Sekarang dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Pengurus rumah baru saja selesai berbicara, pintu kamar pun terbuka. Pakaian Sensian rapi dan bersih, perutnya sedikit menonjol, dia berdiri di pintu dengan tenang. Mungkin karena dia sedang hamil, di sekitar tubuhnya terlihat sinar lembut keibuan. Meskipun bekas luka di wajahnya agak menonjol, tapi kelihatannya sudah tidak begitu galak. Tangan Sensian secara refleks diletakkan di perutnya dan berkata, melihat ini adalah perintah jenderal, bagaimanapun tidak boleh menyusahkan pengurus rumah. Pengurus rumah membungkuk dan berkata, hamba berterima kasih atas pengertian Tuan Putri. Setelah itu Sensian pun mengikuti pengurus rumah dan lainnya pergi ke halaman depan. Yuyan dan Bibi Zhao mengikuti mereka dari belakang. Mereka tahu hari ini sudah tidak bisa menghindar, kalau benar jenderal menyalahkan Tuan Putri, mereka berdua sudah punya persiapan, sudah pasti harus melindungi Tuan Putri, tidak boleh sampai melukai anak di kandungan Tuan Putri. Sekarang kandungannya sudah 5 bulan lebih, anaknya sangat aktif di dalam perut Sensian. Saat ini mana mungkin masih boleh membiarkan sesuatu terjadi pada bayi itu, semakin besar kandungannya bayinya semakin berbentuk, kalau sampai terjadi sesuatu, ibunya juga akan terpengaruh, paling parah bahkan bisa mencelakai nyawa ibu. Oleh karena itu, Yuyan dan Bibi Zhao tidak bisa tenang sedikit pun. Kedua orang ini khawatir dan ketakutan setengah mati. Mereka berdua tidak tahu Tuan Putri mereka kenapa bisa seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan menanyakan beberapa pertanyaan saja begitu santai. Sensian bertanya, bagaimana keadaan nyonya kedua? Lukanya sudah ditangani, sekarang nyonya kedua masih tidak sadarkan diri. Kali ini nyonya kedua terluka sangat parah, kalau tadi ditemukan lebih telat. Akibatnya tidak bisa dibayangkan, Sensian mengangguk dan berkata, kalau ditemukan telat, takutnya beribu-ribu ulat sudah menembus tubuhnya. Untungnya pengurus rumah hari ini membawa pembantu pergi membersihkan kolam, baru bisa menemukan nyonya kedua tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Semua ini memang sudah tugas hamba. Pengurus rumah bagaimanapun sudah bekerja bertahun-tahun di kediaman jenderal, mana mungkin tidak mengerti. Kalau tadi Sensian tidak mengingatkan dia tidak akan terburu-buru membawa orang pergi membersihkan kolam. Kalau tadi dia berlama-lama baru pergi ke sana, takutnya nyonya kedua sudah mau meninggalkan dunia ini. Pengurus rumah juga sadar, hal ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Tuan Putri. Tapi mereka sebagai bawahan, kalau ingin hidup tenang, pasti tidak akan banyak bicara. Terlebih lagi kalau Tuan Putri benar-benar ingin membunuh nyonya kedua, Tuan Putri sama sekali tidak perlu mengingatkan dia, dengan begitu juga tidak akan ada kelemahan yang dipegang olehnya. Meskipun tidak tahu mengapa nyonya kedua bisa jatuh ke kolam, tapi Tuan Putri memang benar telah menyelamatkan nyonya kedua menggunakan dia. Selama beberapa saat ini, cara Sensian menyelesaikan masalah sangat pas dan tegas, pengurus rumah sangat menghormatinya. Pengurus rumah juga tidak ingin terjadi sesuatu dengannya dan anak di kandungannya. Tapi melihat Tuan Putri seperti hal ini tidak ada hubungannya dengannya, benar-benar membuat orang keringat dingin. Pengurus rumah bermaksud baik berkata, sekarang ini amarah jenderal sedang membara. Untungnya meskipun nyonya kedua terluka, tapi masih bisa disembuhkan. Nanti ketika bertemu dengan jenderal, Tuan Putri jangan keras kepala, seharusnya menunduk tetap harus menunduk. Tuan Putri tidak memikirkan diri sendiri, tapi harus memikirkan anak. Sensian menggerakkan alisnya dan berkata, kamu merasa aku melakukan kesalahan apa? Pertanyaan ini berhasil membungkam pengurus rumah. Sensian berkata lagi,
Jenderal Qin memang mempunyai kebiasaan menyalahkanku tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah, tapi aku tidak punya kebiasaan menunduk kepadanya tanpa alasan. Pengurus rumah berkata tidak berdaya, hamba salah bicara. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai ke halaman depan. Qin Ruliang sedang duduk di kanopi dengan ekspresi dingin. Di kedua sisi kanopi para pelayan berdiri dengan rapi. Bahkan petugas pelaksana hukuman juga sudah ada di sana. Belum masuk ke kanopi, mereka sudah merasakan tekanan yang membuat mereka tidak bisa bernafas. Semuanya berasal dari Qin Ruliang. Pengurus rumah lebih dulu maju, Jenderal, Tuan Putri sudah datang. Suruh dia masuk. Qin Ruliang memerintahkan. Suaranya yang ditekan seperti sedang berseru dan mengaum. Dia sedang berada di batas mengamuk. Suaranya membuat para pelayan yang ada di kedua sisi tidak berani bernafas. Shen Xian dengan kedua tangan di sisinya, memakai pakaian kerah tinggi. Lengan bajunya bergerak mengikuti hembusan angin. Dia melangkah dan berjalan masuk ke dalam kanopi tanpa mengubah ekspresinya. Yuyan dan Bibi Zhao juga ingin ikut masuk, namun ditahan oleh kedua pelayan yang ada di samping pintu. Yuyan panik sampai memucat, dengan sekuat tenaga mendorong stik kayu yang digunakan pelayan untuk menutupi pintu masuk, berkata, biarkan aku masuk. Qin Ruliang melihat ke arah Yuyan yang ada di pintu, tatapannya penuh dengan aura membunuh. Belum sempat dia memberi perintah, Shen Xian lebih dulu bersuara. Suaranya sangat tenang dan berwibawa. Dia membelakangi Yuyan dan berkata, Yuyan, keluar. Tubuh Yuyan membeku, Tuan Putri, kamu menganggap kata-kataku sebagai angin? Pergi keluar sekarang juga bersama Bibi Zhao. Takutnya kalau Yuyan dan Bibi Zhao tetap ada di pintu, Qin Ruliang akan lebih dulu memukuli dua orang ini baru mengurusnya. Pengurus rumah melihat keadaan ini dan langsung menyuruh orang menarik kedua orang itu. Saat ini kalau dia maju untuk menghentikan mereka, hanya akan membuat Qin Ruliang semakin marah. Shen Xian menegakkan tubuhnya, berdiri tegak di dalam kanopi, menatapi Qin Ruliang tanpa ketakutan. Dia berkata dengan santai seperti seorang pendongeng, dengar-dengar kamu mencariku. Qin Ruliang bertatapan dengannya sejenak, tutupnya terkatup. Mengapa terjadi hal sebesar ini di rumah? Perempuan ini masih bisa tetap seperti orang luar dan tidak terpengaruh sama sekali. Tidak peduli siapa meninggal siapa hidup, dia tetap tenang dan tidak peduli. Apakah perempuan ini tidak tahu, saat ini dia sangat ingin membunuhnya? Suasana di kanopi sangat menyesakan. Qin Ruliang bertatapan dengannya sekian lama, setiap kata-katanya penuh dengan kedinginan, berkata, aku pada awalnya tidak ingin menyusahkanmu, tapi kamu malah tidak takut mati. Berlutut, alis Shen Xian bergerak, apa aku menyuruhmu berlutut? Shen Xian seperti mendengar lelucon lucu, ekspresinya sama sekali tidak panik, dia hanya menaikkan nada suaranya, kamu menyuruhku berlutut padamu? Kesabaran Qin Ruliang menghilang seketika, dia memerintahkan pembantu di sampingnya, buat dia berlutut. Qin Ruliang adalah kepala kediaman ini, meskipun Shen Xian adalah Tuan Putri, tapi para pembantu mau tidak mau harus mendengar perintah Qin Ruliang. Oleh karena itu, seorang pembantu berjalan ke sini membawa sebuah stik kayu, berkata, maaf, Tuan Putri. Setelah itu dia langsung mengarahkan stik kayu ke kaki Shen Xian. Tidak ada perempuan yang bisa menahan pukulan ini, tidak bisa menahan maka langsung akan berlutut di lantai. Hanya saja, ketika stik kayu itu dipukulkan, Shen Xian menyipitkan mata dan berbalik badan, tatapan matanya menatapi pembantu yang memegang stik kayu itu. Pembantu itu membeku sejenak, gerakan tangannya tidak secepat Shen Xian. Shen Xian mengangkat tangan dan langsung menahan stik kayu tersebut. Shen Xian menjepit stik kayu dengan jempol dan telunjuknya tanpa mengubah ekspresinya. Tidak peduli pembantu itu memakai tenaga sebesar apa, tetap tidak bisa menarik kembali stik kayunya. Tenaga itu berat dan stabil. Jari tangan yang kurus memutih karena mengeluarkan tenaga. Tulang-tulang di tangannya terlihat sangat jelas. Bab 40. Kalau bisa keluarkan bukti. Shen Xian tiba-tiba membengkokkan tangannya, dengan gampangnya merebut stik kayu itu, dengan tenaga yang tidak kecil dan tidak besar memukul pembantu itu.
Pembantu itu mengelus lengannya sambil berjalan mundur. Pembantu yang dipukul malah menghela nafas dalam hati. Jenderal dan Tuan Putri bertengkar, siapa yang berani mencampuri di tengah? Sensian meluruskan stik kayu itu, dengan kuat dipukulkan ke lantai. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sangat susah dibayangkan ini datang dari seorang ibu hamil. Sensian mengangkat dagunya menatapi Qin Ruliang, alisnya terangkat, beri aku satu alasan untuk berlutut. Qin Ruliang memukul pegangan kursi, matanya menyipit dan berkata, baik, kamu menginginkan sebuah alasan, hari ini aku membiarkan kamu mengaku kalah dalam hati dan dalam ucapan. Xiang San, masuk. Qin Ruliang baru saja selesai bicara. Xiang San pun dengan tersandung-sandung berjalan masuk dan langsung berlutut di lantai, menangis terseduh-seduh. Balutan di keningnya terkena noda darah, membuatnya terlihat sangat kasihan. Xiang San mendongak melihat Sensian dengan tatapan penuh kebencian dan dendam, jarinya dengan tepat menunjuk ke arah Sensian, kemudian menggertakkan giginya berkata, Jenderal, nyonya kedua didorong ke kolam oleh perempuan kejam ini. Juga dia yang memukul hamba sampai pingsan. Xiang San lagi-lagi berlutut ke lantai, menangis merasa tidak adil, kasihan nyonya kedua sampai sekarang masih tidak sadarkan diri. Nyonya kedua pada dasarnya lemah, tapi malah jatuh ke kolam dan mengalami penderitaan seperti itu. Orang sekejam apa yang bisa mendorongnya ke kolam? Nyonya dari dulu selalu baik hati, tapi apakah berarti harus menerima penindasan orang? Dia yang seperti itu, bahkan hamba saja sakit hati. Mata Qin Ruliang memerah, kedua tangannya meremas pegangan tangan, nadi-nadi di punggung tangannya menonjol. Dia bertanya, Sensian, masalah sudah sampai begini, kamu masih ada apa yang mau dikatakan? Tanda seru petik 2. Sensian mengangkat sudut bibirnya membentuk senyum mengejek, berkata, aku tentu saja ada yang mau dikatakan. Hanya berdasarkan perkataan dia, kamu langsung memastikan aku mendorong Mei Wu ke kolam. Kamu melihat sendiri. Hamba lihat dengan mata kepala sendiri. Xian San segera berkata. Sensian membentuk senyum aneh. Dia menyampingkan tubuhnya melirik Xiang San, berkata, kamu bukannya berkata aku memukulmu sampai pingsan, kamu sudah pingsan kenapa masih bisa melihat? Xiang San berkata, kamu lebih dulu mendorong nyonya ke kolam, takut diketahui orang lain, kemudian baru memukulku sampai pingsan. Sensian tertawa, alisnya terangkat, kalau begitu ketika aku mendorong Mei Wu ke kolam, kamu kenapa tidak menghentikanku? Apakah kamu berdiri diam di samping tidak melakukan apa-apa? Sambil berbicara dia berbalik, suaranya dingin dan tajam, pelayan tidak berguna, tidak hanya tidak melindungi pemiliknya, masih berani memfitnah orang lain. Jenderal Qin belum menginterogasi kamu, kamu malah lebih dulu menggigit. Benar-benar mulut yang sangat pintar. Xiang San terbata-bata, wajahnya semakin memucat. Dia berkata, hamba tidak memfitnah orang lain, hamba berkata jujur. Ketika nyonya didorong ke kolam, hamba tidak sempat menghentikan, baru membiarkan dia berhasil mendorong nyonya. Oh, Sensian tidak mengakui dan juga tidak membantah. Aku adalah seorang ibu hamil 5 bulan dengan perut besar. Pada dasarnya gerakan aku tidak lincah, biasanya tidak keluar dari Cicun Pavilion. Sekarang kamu bilang aku pergi ke tepi kolam di halaman belakang, Bibi Zhao pergi menyiapkan makan siang untukku, Yuyan juga tanpa alasan dikurung di ruang obat, aku hanya sendirian, sedangkan kamu dan Mei Wu berdua, bisa-bisanya tidak bisa menghentikanku. Kata-kata Sensian masuk akal, tapi tidak cukup membuat Qin Ruliang percaya padanya. Qin Ruliang tahu, Sensian terlihat lemah, tapi tenaganya sangat kuat. Kalau benar mau berkelahi, Liu Meiwu dan Xiang San berdua sangat memungkinkan bukan tandingannya. Kemudian Sensian berkata santai, kalau begitu pertanyaan, aku kenapa bisa ke kolam di halaman belakang? Kamu dan Meiwu kenapa juga ke tepi kolam? Xiang San dari awal sudah mempersiapkan alasan untuk hal ini. Dia berkata, Nyonya selama ini ingin mencari kesempatan untuk berdamai denganmu, tapi kamu malah memancingnya ke tempat yang begitu berbahaya dan mencoba membunuh Nyonya. Heh, lelucon.
Sen Xian dengan tenang berkata, aku hari ini tidak pernah keluar dari Cicun Pavilion, bagaimana memancingnya ke sana? Xiang San mana menyangka Sen Xian bisa terus menyangkal, tidak peduli apa yang dikatakan Xiang San, Sen Xian terus menyangkal bahwa dia tidak pernah keluar. Yu Yan dan Bibi Zhao tidak ada, tapi Xiang San juga tidak ada bukti untuk membuktikan Sen Xian yang memancing Mei Wu ke sana. Situasinya seketika mencapai titik beku. Xiang San tidak ada cara lain, dia pun menangis ke arah Qin Ruliang, berkata, dia membengkokkan logika, Jenderal, mohon Anda percaya kepada hamba, hamba tidak mungkin berbohong. Dia yang mendorong nyonya ke kolam. Sen Xian merapikan roknya dan menjongkok di samping Xiang San, kedua jarinya mencubit dagu Xiang San, memaksa Xiang San mengangkat wajah Xiang San yang penuh dengan air mata, menghadapi wajahnya yang sangat tenang sampai menakutkan. Sen Xian berkata ringan, pelayan kecil, makanan boleh asal makan, tapi kata-kata tidak boleh asal ngomong, mulut yang sembarangan menghamburkan kotoran akan mendapatkan balasan. Apakah merasa Mei Wu kehilangan injakan terjatuh ke kolam terlalu rugi, mati juga harus menarik dua orang sebagai alas punggung? Kamu pasti tidak mengawasi Mei Wu dengan baik kan? Tidak hanya membiarkan dia pergi ke tempat yang begitu berbahaya, bahkan tidak menjaganya dengan baik, kamu yang terlalu ceroboh, makanya Mei Wu jadi seperti ini. Kamu demi melepaskan tanggung jawab, terus-menerus memfitnahku, Jenderal Qin tidak bodoh, memangnya dia bisa mempercayaimu? Xiang San membelalakan matanya, pupilnya mengecil, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Perempuan ini terlalu menakutkan, dia tidak hanya tidak mengaku, dia bahkan dengan lancarnya menempatkan kesalahan ini ke dirinya. Xiang San berkata dengan suara bergetar, Jenderal percayalah pada hamba, hamba tidak berbohong. Kalau benar seperti yang dia bilang, kalau begitu kenapa kepala hamba bisa dipukul, kenapa hamba bisa berdarah parah seperti ini, Jenderal? Dia yang penuh dengan rencana licik, membingungkan semua orang. Qin Ruliang meskipun sedang marah, tapi dia tidak bisa tidak kembali menganalisa kata-kata kedua orang ini. Sen Xian terus menyangkal, sedangkan terlalu banyak kata-kata Xiang San yang tidak masuk akal. Sebenarnya siapa yang sedang berbohong? Tapi tidak peduli siapa yang ingin melukai Mei Wu, dia sudah pasti tidak akan mengampuninya. Sen Xian melirik Xiang San, berkata tanpa mengubah ekspresinya, siapa yang tahu kepalamu ini terbentur di mana? Mungkin saja kamu melihat Mei Wu terjatuh ke kolam dan menyadari kesalahanmu, kamu tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan, terpaksa kamu memukul dirimu sendiri, supaya lebih gampang memfitnahku. Qin Ruliang mengerutkan kening, tatapannya yang dingin mengarah ke Xiang San. Xiang San akhirnya panik, dia menunjuk ke ujung hidung Sen Xian dan berteriak, kamu berbohong. Jelas-jelas kamu yang bermaksud buruk, sangat kejam, kamu yang memukul kepalaku. Sen Xian menyipitkan mata dan berkata, aku memukulmu dengan apa? Menangkap pencuri harus ada bukti pencurian, kamu coba bilang, aku memukulmu dengan apa? Kamu kalau bisa menemukan senjatanya, di atasnya ada darahmu, maka aku akan mengakui kejadian hari ini. Kalau tidak, kamu hanya ngomong saja, atas dasar apa orang mempercayaimu? Qin Ruliang bertanya, dia memukulmu dengan apa? Hamba tidak lihat jelas, Xiang San menggertakkan gigi. Sen Xian tertawa, mendongak melihat Qin Ruliang dan berkata, sudah berbicara setengah hari di sini tetap tidak ada hasil. Sekarang juga tidak menemukan alasan untuk aku berlutut padamu. Apakah masih ada hal lain? Kalau tidak ada aku mau melanjutkan tidur siang aku. Sen Xian membuang stik kayu, dengan bebas berbalik dan berjalan keluar dari kanopi. Tidak disangka saat ini, dari luar tiba-tiba terdengar ada orang berkata, Jenderal, kedua pelayan ini berbisik-bisik sepertinya saat itu melihat Tuan Putri keluar dari Cicun Pavilion dan berjalan ke arah halaman belakang.